Jangan sampai ini anak ngadu ke istri aku. Tapi aku sudah telat ini mau kerja. Bodo amat lah. Maaf ya Bu, saya tinggal mau berangkat kerja dulu. Oh iya, hati-hati. Ibu, aku sama suami kakak. Apa? Suami aku nggak mungkin begitu, Bu. Pasti kamu kan yang udah gatel dan ngerayu suami aku. Iya, menantu ibu itu baik banget. Gak mungkin dia ngelakukan itu kalau gak digoda. Siapa yang ngajarin kamu begitu, hah? Enggak, Bu. Aku ini masih kelas 1 SMP. Aku gak mungkin. Tutup mulut kamu. Panas, Kak. Sakit. Itu gak sebanding dengan sakitnya hati aku. Entah kenapa ibu dan kakak aku menjadi jahat padaku sejak ayahku meninggal saat usiaku 10 tahun. Ayah, seandainya saja engkau masih hidup, mungkin ayahlah yang akan menjadi pelindungku. Ayi, kamu yakin mau berhenti sekolah? Iya, Bu. Aku terpaksa memutuskan untuk berhenti sekolah karena malu. Ibu, aku sama suami kakak. Apa? Aku pun pergi merantau untuk bekerja. Tapi ternyata mencari pekerjaan di kota dan tidak memiliki ijazah itu sangat sulit. Akhirnya aku diterima kerja sebagai buruh cuci piring di warung makan. Dan disinilah aku bertemu dengan suamiku. Dek, mau nggak nikah dengan abang? Ade mau, Bang. Aku pun menerimanya dengan harapan aku bisa bahagia memiliki keluarga yang hangat dan mampu melindungiku. Tapi, Bang, aku udah lelah. Abang jarang pulang. Aku dan anakmu tidak kau nafkahi. Abang juga selalu kasar dan memukulku. Aku mau kita bercerai, Bang. Oh, silakan. Tapi kalau kamu mau pisah denganku, kamu jangan bawa anak kita. dengan berat hati, aku pun pulang kampung tanpa membawa anakku, dengan harapan aku bisa kembali lagi mengambil anakku dibantu oleh kakak-kakakku. Tapi, kamu kenapa pisah sih? Iya, nambahin beban ibu aja. Dasar perempuan pembawa sial, perempuan malapetaka. Iya, lebih baik kamu pergi dari sini. Ibu nggak sanggup nampung kamu. Pulang-pulang bukannya bawa uang malah nambah masalah. aku pun hidup kesana kemari tanpa arah, tanpa keluarga, dan memeluk lukaku sendirian. Sampai akhirnya, aku bertemu orang baik. Mbak, mau nggak kerja jadi ART di rumah saya? Wah, mau Bu. Alhamdulillah, aku dipertemukan dengan majikan yang sangat baik. Ayi, rencananya ibu sekeluarga mau mudik. Kamu bisa nggak jagain rumah? Takutnya kamu mau mudik juga. Oh, enggak Bu, saya nggak mudik. Saya akan jaga rumah ibu. Alhamdulillah kalau gitu. Terima kasih ya. Sama-sama Bu. Terkadang aku iri dengan orang-orang. Kenapa aku tak seberuntung mereka? Mereka punya keluarga dan selalu ditunggu untuk pulang. Sementara aku punya keluarga, tapi aku tak pernah dirindukan. Ayi, mending kamu kerja di luar negeri deh. Udah, lepasin aja suamimu yang jelek dan suka bebanin kamu. Ini adalah ibu kosku. Hubungan kami sudah seperti ibu dan anak kandung. Entah kenapa, tiba-tiba beliau meminta hal yang di luar logika. Nanti anak-anakmu aku yang ngomong. Terus uang gajimu ditransfer ke aku. Nanti aku buka rekening. Udah, kamu gak usah pulang lagi ke Sumatera. Berangkat aja ke luar negeri. Maksud ibu apa? Nyuruh istriku pisah dengan suaminya. Walaupun penghasilan kami seadanya, alhamdulillah selama ini dicukupkan. Ya saya cuma ngasih saran aja ke Ayi. Kalau Ayi sukses, kan Ayi bisa kaya. Sejak saat itu, ibu kosku cuek dan tidak tegur sapa denganku. Halo Ayi, mending kamu minta maaf aja sama ibuku. Jangan bertengkar terus. Selama 3 hari berturut-turut, anaknya ibu kos selalu menelponku dan berkata seperti ini. Kamu udah gak baik sama saya.
Silahkan kalian pindah dan cari kos yang lain. Ya ampun, aneh banget sih. Karena nggak diturutin kerja ke luar negeri, aku sampai diusir. Padahal aku kan bayar tiap bulan, nggak pernah nunggak. Ayi, kamu kapan bisa bangun rumah juga? Tuh, lihat, Manda adik ipar kamu rumahnya udah selesai dibangun. Iya kak, ini undangan tasyakuran rumah baru kami. Nanti datang ya. Oh iya, insya Allah ya. Makanya kamu harus bisa nabung biar bisa bangun rumah juga kayak Manda. Masa selama ini duit yang dikasih anakku cuma habis buat makan? Mas, kamu kok lama banget di masjid? Cepet ya mas, aku pengen cepet pulang. Aku udah gak tahan sama ibu. Selalu aja ada omongan yang gak enakin. Loh, kenapa lagi? Ibu ada ngomong apa? Udahlah mas, nanti aja kalau kamu udah pulang aku ceritain. Sambil nunggu suamiku pulang, aku mau lanjutin dulu nonton drama yang semalam aku tonton di Melolo. Ceritanya keren banget. Aku rekomendasiin ke kalian juga. Judulnya adalah Dimanja Tiga Kakak Super Setelah Cerai. Cerita tentang tokoh utamanya yang bernama Winnie, seorang wanita pekerja keras yang setiap harinya banting tulang untuk bantu keuangan keluarga dan dukung usaha suaminya. Tapi setelah sukses dan terkenal, mertuanya malah merendahkan Winnie, bahkan bilang kalau dia udah gak pantas buat anaknya. Kalian tahu gak sih, hal pertama yang dilakukan suaminya setelah kaya? Gak lain dan gak bukan, ya dia bawa pulang selingkuhannya dan langsung menceraikan Winnie. Tapi ternyata Winnie ini pun punya identitas rahasia. Dan ada 3 pria super yang bantuin Winnie buat bangkit. Pokoknya kalian harus banget nonton drama yang satu ini. Cukup download aplikasi Melolo aja buat nonton. Melolo ini adalah aplikasi drama online gratis yang cocok nemenin kamu kapan aja dan di mana aja. Ada ribuan drama pendek dengan genre yang beragam. Dan semua ceritanya bisa bikin baper dan gak ngebosenin. Pokoknya tunggu apa lagi? Download sekarang juga. Tuh, lihat, istrimu kerjaannya main HP aja. Coba cari kerjaan buat bantuin kamu biar cepat bisa bangun rumah juga kayak Manda adikmu. Bu, Manda bisa bangun rumah karena dibantu sama mertuanya. Aku belum bisa bangun rumah karena kondisi pekerjaanku yang lagi nggak stabil. Ibu jangan menghakimi istriku, karena aku sebagai suaminya lah yang belum mampu untuk membangun rumah impian kami. Gitu aja tersinggung. Ibu kan tujuannya mau memotivasi kalian aja, supaya kalian juga bahagia bisa punya rumah sendiri. Terima kasih atas motivasinya, Bu. Tapi bisa punya rumah sendiri bukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Bahagia itu tercipta saat kita bersyukur. Aku punya keluarga yang sehat, punya istri yang solehah, keluarga yang harmonis. Sehari-hari masih bisa makan tidak kekurangan. Ibadah dilancarkan dan tidak ada hutang riba. Maka, nikmat mana lagi yang aku dustakan, Bu? Ma, Pak, alhamdulillah aku di kelas dapat ranking 3. Jadi aku boleh dibeliin HP kan? Apaan cuma dapat ranking 3? Iya, harusnya mah dapat ranking 1. Apa? Padahal waktu itu... Pokoknya Bapak janji, kalau kamu dapat ranking 10 besar atau 3 besar di kelas, apapun yang kamu mau akan Bapak turutin di hari, jam, bulan, dan tahun itu juga. Iya, makanya kamu belajar yang rajin. Tapi nyatanya, saat aku ranking 3 besar, Mama dan Bapak seolah lupa dengan janjinya. Makasih ya Pak HP barunya. Ya, berbeda sekali dengan adikku. Setiap kemauannya selalu dituruti dengan mudah. Kakak kok nggak bilang-bilang sih pinjam HP aku? Kakak cuma pinjam sebentar. Lagian tadi kan kamu juga lagi mandi, tapi aku nggak suka. Mah, ini nih kakak nggak belajar, malah main HP. Ayi, kamu ngalah dong sama adikmu. Jangan tengkar terus, Mama pusing. Mah, sebentar lagi aku ujian kejuruan dan harus bayar 1 juta untuk mengikuti ujian. Nih, Mama kasih uang buat bayar ujiannya. Tapi kalau nilaimu jelek dan harus remedial, kamu cari sendiri uangnya. Loh, Ayi, orang tuamu mana? Kok nggak datang di acara kelulusanmu? Iya tante, orang tuaku nggak bisa datang karena lagi sibuk. Ya ampun, padahal acara kelulusan gini momennya nggak bisa terulang 2 kali kan? Apalagi kamu berprestasi masuk peringkat 2 besar 1 angkatan. Rugi banget orang tuamu nggak datang. Egois sekali lah mereka lebih memilih kesibukannya daripada momen penting di hidup anaknya. Kamu PHP ya sama ibu sendiri?
Katanya mau kasih uang gaji. Kalau sekiranya nggak mau ngasih, nggak usah ngomong. Dasar go. Ya ampun, kok mamamu gitu banget sih? Mah, barusan uang gajiku udah aku transfer ya. Semoga cukup untuk kebutuhan sebulan di kampung. Ayi, kok bulan ini cuma ngasih 1 juta? Cukup pakai buat apaan? Uang segini mah hanya dalam satu kedipan mata buat mama gampang. Ya ampun, harusnya mamamu bersyukur anaknya masih ingat sama orang tua untuk kirimin uang. Ah, bener Yi, kamu mah harusnya kasih ke mama kamu minimal 10 juta per bulan, baru kamu bisa dihargai. Bener, sumpah aku gak habis pikir, ada ya orang tua kayak gitu. Ayi, mama kamu mana? Mama gak bisa datang tante. Ya ampun, mama kamu itu gimana sih? Tiap momen penting anaknya selalu gak datang. Dulu waktu acara wisuda kamu, sekarang kamu nikah pun gak datang. Ya, kali ini mamaku gak bisa datang karena konflik dengan keluarga bapak. Karena mama dan bapakku yang sudah bercerai. Setelah konflik dengan orang tuaku yang aku rasakan, kini aku harus menghadapi konflik dengan mertuaku. Tapi alhamdulillah, aku memiliki suami yang selalu berpihak padaku, membuatku merasa aman dan nyaman. Tapi sayangnya, kebahagiaan itu hanya sebentar. Saat usia anakku masih 8 bulan, suamiku harus menghembuskan nafas terakhirnya. Dan parahnya, mertuaku tidak memberikan hakku dan anakku sepeninggalan suamiku. Aku pun memutuskan untuk tinggal di rumah ibuku. Aku pikir tinggal di rumah ibu sendiri itu lebih baik. Tapi ternyata... Kak, minta uang dong. Aku mau ikut study tour. Dek, uang kakak sisa 150.000. Sedangkan tanggal gajian mama masih 2 minggu lagi. Kalau minta uang lagi ke mama, mama pasti marah-marah sama kakak. Mah, kakak pelit gak mau ngasih uangnya. Aku kan mau ikut study tour. Ayi, kasih aja uangnya ke adekmu untuk study tour. Nanti juga ditransfer sama mama uangnya. Kalau sekarang mama lagi sibuk kerja, karena mama bukan tukang rebahan. Nanti mama transfer 2 kali lipat uangnya. Kamu jangan pelit sama adikmu. Uang jajan adekmu udah ada jatahnya dari mama, karena mama yang kerja. Mama gak tahu gimana borosnya adek. Mama pikir cukup 800.000 sebulan untuk dia. Nih, aku jelasin ya mah, uang 800.000 itu kemana aja biar mama gak ngira uang itu habis buat aku foya-foya. Pertama, bayar hutang sisa jajan adek di warung habis 300.000. Terus bayar hutang mama ke mertua almarhum suamiku 100.000. Belum lagi pakai jajan adek bekal sekolah selama 1 bulan. Ah, mama mah gak mau tahu. Terserah itu mah uangnya mau dipakai apa aja. Yang penting uang bulanan udah dikasih. Oh, ya udah. Mulai sekarang kalau dia minta uang langsung aku kasih aja. Tapi jangan salin aku kalau uang jatah dia nggak cukup dalam 1 bulan. Selama ini aku dikatain anak yang ngabisin uang. Padahal adek yang selalu minta ini itu. Tapi aku yang selalu disalahkan.